ma'rifatul huruf. Penting diperhatikan bahwa dalam pengucapan gunnah, nah gunnah ini, ikhfa ini adalah salah satu gunnah khusus ikhfa. Insyaallah yang akan kita bahas adalah khusus ikhfa. Suara tafkhim dan tarqiq senantiasa mengikuti huruf setelahnya. Saya ulang lagi. Suara tafkhim, suara tebal, dan tarqiq, suara tipis, senantiasa mengikuti huruf setelahnya. Huruf setelahnya maksudnya nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa. Nah, huruf ikhfa itu ada yang tarqiq, ada yang tafkhim. Itu ya. Apabila huruf gunnah bertemu dengan huruf tafkhim, maka suara gunnahnya menjadi tafkhim, tebal. Adapun apabila gunnah bertemu dengan huruf-huruf tarqiq atau tipis, maka suara gunnah menjadi tarqiq. Syekh Utsman bin Sulaiman Murad dalam As-Salsabilus Syafi'i berkata, ya, wa fakhimil gunnah intalaha huruful isti'la'i la siwaha. Bacalah gunnah dengan tafkhim atau tebal bila diikuti oleh huruf-huruf isti'la. Adapun apabila diikuti dengan huruf-huruf istifal, maka jangan ditebalkan, artinya harus ditipiskan. Tentunya kita juga harus tahu huruf-huruf yang tipis itu huruf apa saja, gitu ya. Nah, huruf isti'la itu khussa, dog, tin, qid, kha, sa, do, gha, ta, qaf, khussa, dog, tin, qid, dha. Nah, itu huruf isti'la. Jadi apabila nun sukun bertemu salah satu huruf isti'la pada ikhfa, maka harus dibaca tebal. Nah, pada kesempatan ini mari kita belajar membaca bacaan ikhfa. Yang pertama tanwin, yaitu kasrotain bertemu dengan huruf so. Huruf so ini adalah huruf ikhfa awsat. Awsat artinya pertengahan. Maksudnya pertengahan adalah dia tidak terlalu jauh dan juga tidak dekat. Itu nun sukun atau tanwin itu ada di gusi atas, setelah gigi seri atas, dekat pangkal gigi seri atas. Nah, itu gusi. Nah, itu nun tanwin ada di sana. Nah, so tidak terlalu jauh dari situ. Di mana huruf so? So di gigi seri bagian bawah. Gigi seri bagian bawah pada dinding dalam. Dekat. Jadi dia enggak dekat pertengahan. Kita praktek ya. Kasrotain bertemu dengan huruf so. Birihil. So adalah huruf isti'la.
Jadi nggak boleh dibaca birihin, berarti menyalahi kaidah tajwid. Harus dibaca tafkhim. Birihin, birihin sarsarin atiyah. Coba semuanya ikuti ya. Birihin sarsari, birihin sarsarin atiyah. Birihin sarsarin atiyah. Ini namanya ikhfa awsat. Jadi samarnya dia pertengahan. Samarnya enggak terlalu banyak. Ya. Birihin, birihin sarsarin atiyah. Silakan. Kemudian nun sukun bertemu dengan huruf tanwin bertemu dengan huruf za. Domatain bertemu dengan huruf za. Ikhfa awsat juga. Azizul, azizul dzuntiqam. Di sini ada dua kategori ikhfa. Yang pertama ikhfa awsat, yang kedua ikhfa aqrab. Zuldu ikhfa awsat, dzuntiqam ikhfa aqrab. Nah, ikhfa aqrab itu samarnya lebih banyak dibandingkan ikhfa awsat atau ab'ad. Azizul dzuntiqam. Semuanya 1, 2, 3. Azizul dzuntiqam. Sekali lagi. Azizul dzuntiqam. Itu yang namanya talaqi. Seharusnya itu di depan Ustaz Surur sini. Jadi Ustaz Surur tahu bentuk lisannya seperti apa. Kalau begini terlalu jauh. Jadi belum dikatakan talaqi, hanya pengajian aja. Sedangkan kalau yang namanya sanad baca Al-Quran itu talaqi di depan gurunya, gitu ya. Makanya tadi saya setidaknya bapak-bapak silakan maju karena kita mau praktek ikhfa gitu ya. Tapi nggak apa-apa, insya Allah setidaknya bisa melihat bagaimana cara Ustaz Surur menyampaikan bacaan ikhfa. Azizul dzuntiqam. Baik, berikutnya tanwin bertemu dengan huruf sa. Ya. Ma'an sajjaja, ma'an sajjaja.
sajjaja. Ma'an sajjaja. Tanwin bertemu dengan huruf sa. Ikhfa au sad. Untuk mengetahui ini ikhfa awsat atau ab'ad atau aqrab, lagi-lagi kita harus paham makharijul huruf. Kalau nggak paham makharijul huruf, nggak bakal paham tentang ikhfa gitu ya. Kiraman katibin, kiraman katibin. Tanwin fathatain bertemu dengan huruf kaf. Kaf ini adalah ikhfa ab'ad, jauh dari gunnah, dari nun sukun atau tanwin. Ya, nun sukun tanwin itu beradanya di depan, di gusi-gusi. Sedangkan huruf kaf dan huruf qaf itu di pangkal lisan, makanya dikatakan ab'ad, jauh. Dan gunnanya, ikhfa'nya, samarnya sedikit. Kiraman, kiraman katibin, kiraman katibin, kiraman katibin. Kemudian nun sukun bertemu dengan huruf ja. Ja adalah huruf ikhfa au sad, karena dia berada pada tengah-tengah lidah. Nah, di tengah-tengah lidah itu ada 3 huruf. Huruf ja, huruf sya, huruf ya. Huruf ja dia mendekati langit-langit mulut. Ja, ja, ja. Ja, ke bawah sedikit atau tengah-tengah lidah, dan bagian dalam lidah tengah-tengahnya itu huruf sya. Sya, sya, sya. Makanya kalau ngucapin huruf sya dengan bentuk seperti ini, contoh sya, sya, itu salah. Salah. Sya, salah. Jadi akan-akan kayak bentuk mangkok gitu ya. Gitu. Itu salah. Dia datar, dia datar. Sya, sya, ya. Ainun jariyah. Semuanya 1, 2, 3. Ainun jariyah. Ainun jariyah. Kemudian kasrotain bertemu dengan huruf sya. Nah, tadi barusan saya sebutkan, saya sampaikan bahwa nun sukun bertemu dengan huruf ja adalah ikhfa awsat. Nah, kemudian berikutnya kasrotain bertemu dengan huruf sya.
maka hukumnya adalah ikhfa awsat. Tadi kan di tengah lidah ada 3 huruf, huruf ja, huruf sya, huruf ya. Maka syai'in syahid, ikhfa awsat. Syai'in syahid, syai'in syahid, syai'in syahid. Oke. Kemudian yang berikutnya nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Ikhfa, ada yang tahu ikhfa apa? Kasratain bertemu dengan huruf qaf, hukumnya ikhfa ab'ad. Karena qaf itu berada pada pangkal lidah. Nah, sedangkan nun sukun atau tanwin berada pada depan lidah, gusi-gusi. Huruf qaf, ikhfa ab'ad, dan ikhfanya samarnya sama seperti huruf kaf tadi. Kiraman katibin, syai'in qadir. Jadi nggak boleh gini, syai'in, nggak boleh itu. Ya, syai'in nggak boleh, syai'in gitu ya, syai'in qadir. Kemudian berikutnya domatain bertemu dengan huruf sa, hukumnya ikhfa awsat, karena sin adalah pertengahan, tidak dekat dan tidak jauh, seperti contoh yang awal tadi. Contoh yang awal adalah so ya. So itu dengan sin sama makhrajnya gitu. Jadi sama-sama ikhfa awsat. Khamsatun sadisuhum, khamsatun sadisuhum, khamsatun sadisuhum. Sa ya, sa, khamsatun gitu ya, khamsatun sadisuhum, sa. Ujung lidah menempel di dinding bagian dalam gigi seri bawah. Sadisu, khamsatun sadisuhum. Kemudian tanwin bertemu dengan huruf da. Nah, ini ikhfa aqrab. Ya. Kenapa disebut ikhfa aqrab? Ikhfa dekat, karena huruf da dengan tanwin atau sukun itu sangat dekat. Ya. Kalau huruf da ujung lidahnya menempel di pangkal gigi seri atas, bukan ujung ya, pangkal. Nah, di pangkal gigi seri atas itu ya bersebelahan. Nah, di situ gusi. Nah, di situ huruf nun. Nah, makanya disebut ikhfa aqrab. Wa
san. Nah, ikhfa aqrab ini samarnya lebih banyak. Tapi yang terjadi di lapangan justru banyak yang menjelaskan ikhfa aqrab. Contohnya andada, anta, sudah lari dari kaidah tajwid. Anta, la ilaha illa anta, itu udah jauh dari ikhfa. Gitu ya. Mestinya ikhfanya lebih banyak. Ya. Tapi justru di lapangan ikhfa aqrab ini yang sering salah gitu loh. Anta, anda, anto. Nah, ada 3 huruf. Huruf to, apalagi da, satu lagi da, ta, to. Samarnya itu harus diras lebih deras gitu loh samarnya. Samar itu maksudnya antara idgham dan izhar. Jadi nggak jelas kayak kita kayak orang yang sudah min ya, orang yang sudah min kan. Itu kan samar-samar kalau melihat sesuatu. Nah, kayak gitu tuh samar. Gitu. Yaltiqun, tafkhim karena huruf ta huruf isti'la. Yaltiqun. Yang kedua huruf ta, anta ya. Tapi tidak mesti harus bertajwid kalau kita nggak baca Quran gitu ya. Kalau kita lagi baca doa nggak harus gitu. Misalnya baca doa nih imam, la ilaha illa anta, ya, kelamaan. Kalau doa mah enggak. Ini kalau baca Quran ya. Tapi kalau kita niatnya baca Quran, la ilaha illa anta itu kan Al-Quran. Niatnya baca Quran harus bertajwid, harus disempurnakan. Tapi kalau lagi baca doa mah kagak. La ilaha illa anta itu termasuk doa juga. Nah, ketika kita berdoa itu nggak mesti harus kayak gitu. La ilaha illa anta. Kelamaan. Gitu ya. Jadi tajwid itu berlaku hanya pada Al-Quran toh. Tapi Al-Quran tidak masuk hitungan Al-Quran kalau dia menjadi sebuah doa. Rabbana zalamna. Makanya Ustaz suruh kalau lagi doa baca Rabbana zalamna enggak pakai tajwid kan? Rabbana, apalagi Ustaz suruh istiqamah banget tuh, Rabbana zalamna selalu dibaca. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gunanya bablas. Enggak apa-apa karena kita berdoa bukan baca Quran. Tapi ketika baca Quran harus sesuai dengan kaidah tajwid gitu ya. Satu lagi ya. Huruf to sekarang. Kasyajaratin thayyibah. Semuanya. Kasyajaratin thayyibah. Itu kasratain bertemu dengan huruf to. Ikhfa aqrab. Kasyajaratin thayyibah. Dan salah satu huruf isti'la dalam posisi apapun, kasroh, dhamma, fathah, huruf isti'la itu mesti dibaca tafkhim. Mungkin cukup sekian dari kami, semoga bermanfaat. Sebenarnya ini belum semuanya, baru beberapa huruf, tapi setidaknya kita memahami dan bisa praktek walaupun hanya beberapa huruf. Insya Allah nanti kita lanjut kembali. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.